materi penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan juga pembagian, perpakatan dan akar kuadrat. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Berliana Rendianti Pamungkas dan rekan saya Maria Ayu Fatika Sari, saya Elisa Wijayanti. Nah, teman-teman, simak ya video pembelajaran kami. Selamat pagi anak-anak. Materi pertama kita adalah penjumlahan. Nah, di sini siapa yang sudah tahu apa itu penjumlahan? Penjumlahan adalah operasi hitung matematika yang menggabungkan dua atau lebih bilangan untuk menghasilkan total ataupun hasil akhir. Contoh di sini ada ibu mempunyai 3 buah bola. Kemudian ibu diberi oleh teman 2 bola lagi. Jadi hasil akhir bola ibu ada berapa ini? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita simbolkan dengan angka 5. Berarti jumlah bola ibu semuanya adalah 5. Kemudian ada contoh lagi nih. 9 ditambah 2 sama dengan berapa? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, 9 ditambah 2 artinya maju ke depan. Artinya penjumlahannya maju ke depan. 9 ditambah 2 kita hitung 2 angka maju 10, kemudian ada 11. Jadi penjumlahan 9 ditambah 2 adalah 11. Ada contoh soal lagi. 12 ditambah 7 sama dengan, operasi hitung seperti ini bisa kita gabungkan seperti ini. Contohnya namanya operasi hitung bersusun. Ditambahkan. Kita mulai dari satuannya yang belakang ini ya. 2 ditambah 7 berapa? 9. Maaf. 2 tambah 7 sama dengan 9. Kemudian angka 1 sebagai peluang ini turun ke bawah. Jadinya 19. Jadi 12 ditambah 7 sama dengan 19. Contoh lagi. Memakai angka puluhan. Contoh 21 ditambah 14. Kita bisa pakai operasi hitung bersusun ke bawah ya. Contoh 21 ditambah 14. Ini akan memudahkan kita untuk menghitung ya. Jangan lupa tambahnya di belakang ini jangan dilupakan ya anak-anak. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Terus ini 2 ditambah 1 sama
ataupun yang kayak gini. Tapi yang seperti ini akan lebih memudahkan kalian operasi hitung dengan disusun seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada juga operasi hitung pakai jari matematika teman-teman, anak-anakku. Ini tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan sebagai satuan, kemudian tangan kiri ini sebagai puluhan. Kita hitung ya. Ini adalah angka 1, 2, 3, 4, kemudian ini 5, 6, 7, 8, dan 9. Karena 10-nya itu ada di sini. Ya, 10-nya ada di sini. 10, 20, 30, 40, dan 50. Jadi ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Contoh nih, kita juga bisa hitung penjumlahan atau pengurangan itu pakai jari matematika. Contoh 3 ditambah 2. 3 seperti ini, kita hitung 1, 2, 3 ditambah jadi 2, 4, kemudian ada 5. Jadi gak usah tulis di buku tulis, gak usah pakai jari matematika, itu akan lebih memudahkan kita. Kemudian bertambah nih ke puluhan. Contoh 21. Bagaimana simbolnya? 21 ini adalah 10 dan ini 20. Jadi kalau 21 itu seperti ini, 20 dan 1. 21 ditambah 4 berarti berapa? 21 berarti kan 21 tambah 4. 4 kan satuan kan ya. Berarti satuannya ditambahkan. So, 21, 22, 23, 24 dan 25. Jadi ini adalah simbol dari 25. Paham ya? Contohnya lagi ada 32. 32 seperti ini ya, karena di sini ada 10, 20 dan 30. Terus di sini satuannya ada berapa? Ada 2. 32 ditambah 3 misalnya. Berapa? 32 ditambah 3 naik ke atas. Berarti tambah 3. 32, 33, 34 dan juga 35. Jadi 35 itu hasilnya seperti ini. 30 dan 5. Kemudian materi kedua kita adalah pengurangan. Di sini siapa yang tahu apa itu pengurangan? Pengurangan adalah operasi hitung matematika yang mengurangi bilangan lainnya. Contoh di sini ibu ada 4 spidol. 4 spidol ada berapa? 1, 2, 3 dan 4. Ibu mempunyai 4 spidol. Kemudian yang ada spidol ini tuh gak bisa. Sebisanya ini berapa? Berarti kan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Bisa kita tulis seperti ini spidolnya. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, contoh selanjutnya itu adalah Andi mempunyai 12 kelereng. Bisa disimpulkan seperti ini. Andi mempunyai 12 kelereng. Kemudian ada 5 kelereng yang pecah. Berarti 12 dikurangi 5 adalah, bisa kita hitung menggunakan jari matematika teman-teman. Angka 12 di jari matematika adalah disimbolkan seperti ini. 12 seperti ini ya, karena ini puluhan sebagai 10 dan ini adalah satuan sebagai duanya. 12 kan hanya 5, berarti mundur 5 angka. Ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Berarti ini ada berapa ini? Ini adalah jari matematika 7. Berarti ini adalah 7. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Contoh lagi nih.
Nah, 22 dikurangi 6 bisa sebenarnya bisa langsung seperti ini. Ini kan 2, ini kan sebagai satuan, terus ini juga satuan nih. Bisa langsung seperti ini. 2 karena 2 dikurangi 6 itu nggak bisa, berarti si 2 ini harus pinjam ke depan. Pinjam satu angka, jadinya ini menjadi puluhan, terus ini menjadi angka 1. Jadinya 12 dikurangi 6 berapa? Adalah 6. Kemudian ini kan masih sisa 1. Nah, sisa 1 ini maju ke depan. Jadinya sebagai puluhan di sini jadinya 16. Jadi 22 dikurangi 16 ada 22 dikurangi 6 sama dengan 16. Ataupun juga bisa pakai operasi hitung bersusun. Seperti ini ya. Operasi hitung bersusun. Contoh ada 43 dikurangi berapa? 17 ya. 43 dikurangi 17. Nah, jangan lupa ini tanda pengurangannya di samping ini ya. 3 dikurangi 7 kan nggak bisa. Jadi 3 ini harus pinjam nih ke angka 4. Harus pinjam puluhannya. Menjadi 13. Karena 4 itu sudah dipinjam 1 ke belakang, jadi 4 ini ganti menjadi 3. Karena kan tinggal 3, 4 dikurangi 1 kan tinggal 3 ya. Kemudian 13 dikurangi 7 berapa? Berapa? Adalah 6. Betul enggak? 13 dikurangi 7 adalah 6. Kemudian kan ini kan tinggal 3 ya kan? Tinggal 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi 43 dikurangi 17 adalah 26. Nah, ini kan sudah yang puluhan. Kemudian kita berganti ke yang ratusan. Jadi tambah sulit ya. 197 dikurangi 86. Nah, jangan lupa nih simbol pengurangannya antara ratusan dan juga puluhan. 7 dikurangi 6 sisa berapa? Sisa 1. Kemudian 9 dikurangi 8 berapa? Sisa 1. Karena si ratusan ini di Y itu nggak ada angkanya alias 0, akhirnya si ratusan ini turun ke bawah, jadinya ke sini. Jadi 197 dikurangi 86 adalah 111. Jadi harus sejajar ya anak-anak, antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, kemudian juga ada ribuan dengan ribuan dan seterusnya. Jadi nggak boleh nih kalau hitung bersusun kayak gini. 197 dikurangi 86 kayak gini, ini tuh salah ya. Karena dia itu nggak sejajar. Harusnya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, kemudian ratusan dengan ratusan. Nah, kan si 86 ini kan dia tidak punya ratusan, dia punya cuma puluhan dan juga satuan. Jadi seharusnya ini tuh di bawahnya sini. Nah, karena satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Jadi turun-turun kayak gitu ya. Dan ada lagi seperti ini. Masuk penjumlahan yang memiliki banyak angkanya. Dengan banyak penjumlahan kan tadi sudah ada contoh yang pertama itu ada 2 angka. Ada 2 penjumlahan.
Nah, sekarang ini kita masuk ke yang ketiga, penjumlahan. 88 ditambah 6 ditambah 13. Nah, operasi hitungnya seperti apa? Bisa kita pakai operasi hitung bersusun ke bawah seperti tadi ya. 88. Untuk memudahkan kita bisa ambil nih yang di sini nih. Nah, kan ini ada puluhan sama satuannya. Ada 13, kemudian ada 6 yang satuan sendirian di sini. Nah, ditambahkan karena ini kan semuanya sama. Ini semuanya kan penjumlahan. Jadi sebenarnya sama, yaitu penjumlahan ya. Tambah ini ya. 8 ditambah 3 berapa? 8 ditambah 3 11. Kemudian 11 ditambah 6 bisa seperti ini. Contoh lebih mudah kan? 8 tambah 3 11. Nah, kemudian 11 ditambah 6 berapa? 17. Terus di sini satuannya. Kemudian puluhannya naik di sini. Nah, kemudian dari depan nih 8 ditambah 1 berapa? 9. Ditambah hasil simpanan kita yang di atas ini berapa? 8, 9 tambah 1 10. Ditulis 10. Kenapa kalau sudah ditulis 10? Kenapa nggak disimpan 1 di sini tuh? Karena kan di sini kan sudah nggak ada ratusannya kan ya. Ini kan juga kosong, sama saja di sini tuh kayak 0, 0 dan 0, kosong semuanya. Jadi langsung turun ke bawah seperti ini ya. Ditulis 10 langsung turun ke bawah. Jadi hasilnya adalah 107. Contoh satu lagi penjumlahan. 367 ditambah 112 ditambah 61. Berapa ini? Kita pakai operasi hitung bersusun. Kita hitung sama-sama ya. 367. Jangan lupa ini kan tulisannya ini antara ratusan, puluhan dengan satuannya harus sejajar. Ada 100 sebagai seratusan ini, kemudian ada puluhannya. Ini 1 nih, kemudian ada satuannya adalah 2. Kemudian di sini ada puluhan dan satuan. Ditulis satuannya 1, puluhannya ada 6. Terus jangan lupa simbolnya ini ya. Ini sangat penting ya anak-anak. Jangan dilupakan. 7 ditambah 2 berapa? 9. 9 ditambah 1 10. Kan 10 satuannya adalah di belakang itu kan 6 ya, sebagai 0. Kemudian satunya ini simpan di sini. Karena penjumlahan harus sama-sama satuan, terus sama-sama dengan puluhan. Jadi 10 ini kan satuannya 1, jadi harus disimpan sini. Harus sama sejajar sama yang puluhan. 6 ditambah 1 sama dengan 7. 7 ditambah 6 sama dengan 13. 13 ditambah 1 simpanan kita ini yang di atas menjadi 14. Nah, 14 satuannya kan 4, terus puluhannya kita simpan di sini di atas sini ya.
Kira-kira gimana nih? Kira-kira gimana? Kita dahulukan yang menjumlah di depan ini ya teman-teman. 8 ditambah 6 berapa? Berapa 8 ditambah 6? 8 ditambah 6 sama dengan 14. Ini simbolnya jangan lupa ya. 14 kemudian dikurangi 5. 14 dikurangi 5. Simbol pengurangannya jangan lupa. Biar kita membedakan ini tuh mudah ya. 4 dikurangi 5 kan nggak bisa. Jadi dia harus pinjem yang ke depan. Jadinya kan ini 0, ini ganti 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Jadi hasil dari 8 tambah 6 dikurangi 5 adalah 9. Contoh lagi ke puluhan. Ada 36 ditambah 14 dikurangi 18. Kita dahulukan yang di depan ini ya. 36 ditambah 14. 36 ditambah 14 berapa ini? Nah, simbolnya jangan dilupakan. 6 ditambah 4 berapa? 10. Kita tulis nolnya di bawah sini, kemudian nolnya disimpan di sini. Kemudian 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ditambahkan 1 ini simpanan kita, jadi 50. Kemudian dikurangi 18. Kita hitung di sini 18 dikurangi. Jangan lupakan simbolnya pengurangan ini ya. 0 dikurangi 8 kan nggak bisa. Jadinya dia harus pinjam ke depan ini. Karena di sini kan puluhan, otomatis pinjam 1 di sini, pinjam 1 di sini. Jadi di sini nilainya jadi 10. Ini nilainya jadi 4. Kan tadi udah dipinjam sama si satuan ini. 10 dikurangi 8 berapa? 2. Kemudian 4 kenapa kok 4? Karena tadi sudah dipinjam 1 sama si satuan ini. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi 36 ditambah 14 dikurangi 18 sama dengan 32. Sudah nih puluhan, kemudian kita ganti ke ratusan. Tambah banyak ya. Ratusan 478 ditambah 112. Maaf, 112 dikurangi 193. Kira-kira berapa? Kita hitung yang depan dulu ini ya, penjumlahan. 478 ditambah 112. Jangan lupa saling lurus ya. Ini antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kemudian simbolnya di sini penjumlahan juga jangan dilupakan. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Dulu satuannya, terus puluhannya disimpan di sini di atas ini. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Ditambah 1 lagi simpanan kita di atas ini 9. Kemudian ada 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 478 ditambah 112 sama dengan 59. Kemudian dikurangi nih 193. Dikurangi 193. Dikurangi, jangan lupa simbolnya di sini.
harus lurus ya, antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. 0 dikurangi 3 kan nggak bisa, berarti harus pinjam ke depan. Nah, ini pinjam 1, ini jadinya kan 8. Jadinya 8 karena ini kan sudah dipinjam 1 sama si satuannya. 10 dikurangi 3, ini kan jadi 10 karena udah pinjam ke depan kan ya. 10 dikurangi 3 sama dengan 7, kemudian 8 dikurangi 9 kan juga nggak bisa, jadi juga harus pinjam lagi ke depan. Ini pinjam ke depan, ini pinjam 1 sini jadinya ya, kemudian ini jadi 4 karena sudah dipinjam. 18 dikurangi 9 adalah 9, ya kan? 19 kurangi 9, di sini ditulis 9, kemudian di sini 4. Kenapa 4? Karena kan ini tadi sudah dipinjam 1, ya kan? Berarti kan dikurangi 1 nih, jadinya 4 dikurangi 1 sama dengan 397. Jadi operasi dari 478 ditambah 112 dikurangi 193 sama dengan 397. Nah, seperti ini. 397. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar bersama-sama tentang apa? Perkalian. Perkalian ini merupakan operasi aritmatika dasar yang melibatkan penggandaan bilangan. Dengan kata lain, perkalian ini adalah penjumlahan berulang dari satu bilangan. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita belajar tentang perkalian. Langsung saja masuk ke dalam contoh ya anak-anak. Contoh perkalian itu adalah semisal 3 dikalikan 4. Nah, bagaimana kita untuk menyelesaikan 3 kali 4 ini? Kita bisa menggunakan yaitu pengulangan penjumlahan, yaitu kita cara pengerjaannya ini 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, 3-nya ini kita tambahkan sebanyak angka yang di belakang ini, yaitu 4. Nah, berapa hasil dari 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3? 12. Nah, jadi berarti 3 dikalikan 4 ini sama dengan 12. Berarti 3-nya dijumlahkan seangka dengan angka belakangnya ini. Suatu contoh lagi yaitu ada 2 kali 2. Nah, gimana? Yaitu tadi 2-nya yang di depan ini kita tambahkan dengan 2 yang ada di belakangnya ini. Jadi berapa? 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sama saja berarti 2 dikalikan 2 yaitu hasilnya ada 4. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama menghitung menggunakan jari matika perkalian menggunakan tangan. Nah, jari matematika menggunakan tangan itu kan 10, jari tangan 5, jari kanan 5, jari kiri 5. Kita menghitungnya itu menggunakan yang pertama, jempol ini kita ibaratkan sebagai angka 6. Berarti 6, 7, 8, 9, 10. Sama yang kiri juga gitu, 6, 7, 8, 9, dan 10. Suatu contoh yaitu 6 dikali 6. Jadi berapa? 6 kali kan jempol, nanti 6 dikali 6. Nah, jari yang ditekuk ini adalah jari yang memiliki nilai satuan yaitu 10. Berarti berapa yang ditekuk ini? 2 kan? Berarti 20. Sini 10, sini juga 10. Berarti 20. Dan yang ini yang berdiri, jari yang berdiri ini adalah angka yang dikalikan. Berarti 4 dikali 4. 4 kali 4 berapa? 16. Nah, terus yang bawah tadi berapa? 20. Jadi angka yang di bawah dan di atas ini ditambahkan. Berarti 20 ditambah 16 berapa? 36. Nah,
gitu ya. Terus ada lagi contoh menggunakan 7, tadi kan 6, sekarang 7. 6 dikali 7, berarti yang kanan kita tekuk 6 sebagai 6, 7 kita bentuk 6, 7. Nah langsung aja, ini yang 3 ini kita ibaratkan sebagai puluhannya, berarti 30. Yang atas ini menjadi 4 dikali 3, 4 kali 3 12. Nah yang bawah ini adalah 30. Jadi 30 ditambah 12 hasilnya 42. Selanjutnya adalah perkalian 7 dikali 8. 7 dikali 8 itu sama saja kayak tadi. Angka yang kanan ini kita sebagaikan 6, yang sini kita sebagai 7. Berarti 6, 7. 6, 7, 8. Yang bawah ada berapa ini yang ditekuk? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 50. Yang atas yaitu 1, 2, 3, 4. 4. Berarti 4 dikali 2 8. Dan yang bawah ini ada 60. 60 dikali 8. Berarti 7 kali 8 yaitu hasilnya bisa 56. Oke, selanjutnya kita menggunakan jari matematika 9. 9 itu adalah jari yang istimewa atau yang mudah. Langsung saja 9 itu bisa kita gunakan seperti ini. 9 ini sudah 9, kita ibaratkan urut, nilainya urut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, oke, selanjutnya yaitu menghitung angka 9 dikali 2 menggunakan jari matematika itu tadi ya. Nah, 9 kali 2 itu mudah sekali anak-anak, yaitu kita ibaratkan yang tadi kan 2 ini, setelah 1 2, ya tinggal yang jari ini aja kita tekuk. Nah, jadi angka yang berdiri di sebelah kanan yang ditekuk itu memiliki nilai satuan yaitu 10. Jadi yang sebelah kiri ini tinggal kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini tadi kan 10. Berarti 10 ditambah 8 berapa? 18. Jadi 9 dikali 2 yaitu 18. Oke, selanjutnya kita suatu contoh 9 dikali 5. Nah, tadi kan 5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini aja kita tekuk. Nah, ini yang berdiri di sini tadi kan 10-an. Satu angka ini adalah 10. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4. 40 ditambah 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi 9 dikali 5 yaitu hasilnya 45. Kalau 6, 9 kali 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini kita tekuk set. Nah, yang berdiri adalah 5 dan yang sebelah kiri adalah 4. Berarti 50 ditambah 4 yaitu hasilnya 54. Selanjutnya 9 dikali 7. Langsung saja tek 7 di sini. Dan yang berdiri ini adalah 6. Berarti 60 dan yang ini 1, 2, 3. Berarti 9 dikali 7 hasilnya 63. Langsung saja 9 kali 9 yaitu angka yang sama. Jadi 9 kali 9 itu berapa? 5, 6, 7, 8, 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang sebelah kanan ada 80 dan yang sini ada 1, berarti tersisa 1. Jadi 80 ditambah 1 hasilnya 81. Jadi 99 dikali 9 hasilnya 81. Nah, itu tadi penjelasan tentang perkalian mulai dari 1 sampai 9. Sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang pembagian. Apa sih pembagian itu? Pembagian adalah operasi aritmatika dasar yang melibatkan pembagian suatu bilangan yang menjadi bagian-bagian yang sama. Biasanya perkalian dan pembagian itu merupakan operasi yang saling berlawanan ataupun kebalikan. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Misalnya 12 dibagi 3. 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 hasilnya sama saja 3 dikali berapa supaya hasilnya 12. Nah, jadi berapa kalau 3 kali berapa hasilnya 12 itu tadi? 4.
12 dibagi 3 itu hasilnya ada 4. Bisa dipahami ya. Nah, suatu contoh lagi kita bisa menggunakan dengan pengurangan berulang. Seperti halnya seperti ini. 10 dibagi 2. 10 dibagi 2. Kita bisa menggunakan cara seperti ini. Pengurangan, yaitu 10 dikurangi 2. 10 dikurangi 2 berapa? 8. 8 masih bisa kan dikurangi. 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2 berapa? 6. 6 dikurangi 2 4. 4 dikurangi 2 masih bisa 2. Dikurangi 2 sampai hasilnya 0. Kalau 0 kan sudah habis. Nah, kita hitung aja 2-nya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Lagi bisa juga kita menggunakan pengurangan di bawahnya. Ini 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurangi 3. 9 dikurangi 3 berapa, Nana? 6. Nah, terus 6 ini dikurangi 3 lagi. 6 dikurangi 3 hasilnya 3, Bu. 3. Sampai 3 dikurangi 3 0. Pokoknya kalau menggunakan pengurangan itu sampai hasilnya itu tidak bisa dikurangi lagi ataupun 0. Jadi berapa? 9 dibagi 3 ada 1, 2, dan 3. Jadi 9 dibagi 3 hasilnya ada 3. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan cara, yaitu pembagian dengan satuan dan juga puluhan. Suatu contoh, 72 dibagi dengan berapa? 8. Ini cara pengerjaannya gimana? Nah, ini angka puluhan ini kita tambahkan. Berarti 7 ditambah dengan 2. 7 ditambah 2 berapa, anak-anak? 9. Hasilnya ditaruh di sebelah sini. Nah, 8 ini angka berapa yang awalannya sama dengan 8? D, berarti berapa? 2. Kita taruh di atasnya 8. Lalu angka puluhan yang bagian belakang ini 2 dikurangi 2. Kita kali, ini kali ya. 2 dikurangi 2 berapa? 0. Bisa, berarti 9 ini dikurangi 0. Berarti 9 dikurangi 0 sama dengan 9. Gitu. Jadi 72 dibagi 8 hasilnya 9. Ataupun bisa juga kita menggunakan perkalian tadi. 9 dikali 8 sama dengan hasilnya 72. Selanjutnya contoh lagi. Contoh lagi yaitu 48. 48 dibagi dengan 6. Nah, gimana tadi? Nah, ini puluhannya ini kita tambahkan. Ditambah 48. Nah, 4 sama 8 ini kita tambahkan. Jadi 4 ditambah 8 sama dengan 12. Kita tulis di sini. Nah, sama tadi angka berapa yang hurufnya awalannya sama dengan 6? Angka berapa? 4.
Berarti 8 dikurangi 4. 8 dikurangi 4 ada berapa? 4. Kalau di sini. Jadi 12 dikurangi 4 adalah 8. Nah, bisa jadi 48 dibagi 6 hasilnya 8. Bisa juga 8 dikalikan dengan 6 itu hasilnya adalah 48. Nah, ibu akan memberikan satu contoh lagi. Kita simak lebih jelasnya lagi loh ya. Ini kurang 1. Oke, satu lagi tadi berapa? 27 dibagi dengan 9. Oke, tadi gimana? Ini puluhan ini ditambah 2 tambah 7 9. Ditaruh sini. Angka yang sama huruf depannya dengan 9 yaitu 1. Selanjutnya bagian yang ini dikurangi. 7 dikurangi 1 hasilnya 6. Lalu 9 dikurangi 6 yaitu 3. Jadi hasil 27 dan dibagi 9 hasilnya 3. Ataupun 3 dikalikan 9 hasilnya 27. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang perpangkatan. Sebelumnya, siapa yang sudah tahu apa itu perpangkatan? Belum ada yang tahu? Baik, kalau gitu ibu akan jelaskan apa itu perpangkatan. Jadi, perpangkatan adalah suatu bilangan yang memiliki pangkat. Apakah pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Lalu, perpangkatan itu biasanya ditulis dengan huruf kecil, dengan angka kecil di bagian kanan atas bilangan. Nah, seperti ini contohnya. Contohnya adalah ada bilangan 2. Jika ada pangkat 2, di pangkat 2 maka akan ditulis dengan 2 pangkat 2. Lalu ada bilangan lagi 3 di pangkat 3. Maka ditulis dengan 3 pangkat 3. Seperti ini ya penulisannya yang benar. Oke anak-anak. Tapi jika suatu bilangan itu ada pangkatnya 1, maka tidak perlu ditulis pangkatnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghitung bilangan pangkat. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung bilangan berpangkat. Nah, sebenarnya bilangan berpangkat itu bilangan itu sendiri yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Jadi contohnya seperti ini. Ada 2 pangkat 3. Maka 2 bilangan 2 itu berjumlah 3. 2 dikali 2 dikali 2. Jadi bilangan itu sendiri sejumlah pangkatnya 3. Jadi berapa anak-anak? 2 dikali 2 dikali 2? Iya benar, 8. Nah seperti itu. Nah sekarang kita langsung menuju ke contoh soal ya. Di sini ibu ada contoh soal perpangkatan di penjumlahan. Jadi ada 4 pangkat 2 ditambah
sejumlah 3 kali ditambah bilangan 3 sejumlah 5 kali. Nah, 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8 ditambah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya 243. Jadi hasilnya adalah 251. Nah, seperti ini ya kalau di penjumlahan. Next kita akan belajar perpangkatan di pengurangan. Sama halnya di penjumlahan, kita harus mengalihkan bilangan itu dulu baru dikurangkan. Jadi, contoh soal ada 8 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2 sama dengan ada bilangan 8 sejumlah 2 kali dikurangi bilangan 5 sejumlah 2 kali juga. 8 kali 8 64 dikurangi 5 kali 5 25. Jadi 8 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2 hasilnya adalah 39. Nah, seperti ini ya kalau di pengurangan. Kita ada satu contoh lagi ya anak-anak. Jadi ada 7 pangkat 3 dikurangi 6 pangkat 3 sama dengan ada bilangan 7 sejumlah 3 kali dikurangi bilangan 6 sejumlah 3 kali juga. 7 kali 7 kali 7 hasilnya 343 dikurangi 6 kali 6 kali 6 hasilnya 216 sama dengan hasilnya 127. Nah, kalau di pengurangan seperti ini ya anak-anak. Sekarang kita akan belajar perpangkatan di perkalian. Caranya masih sama, jadi di sini ada bilangan 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Ada bilangan 5 sejumlah 2 kali dikalikan bilangan 2 sejumlah 2 kali. 5 kali 5 25 dikalikan 2 kali 2 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. Nah, seperti ini ya. Sekarang Ibu akan memberikan contoh satu lagi. 4 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ada bilangan 4 sejumlah 3 kali dikalikan bilangan 3 sejumlah 2 kali. 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64 dikalikan 3 kali 3 9. Hasilnya adalah 576. Nah, seperti ini ya kalau di perkalian. Nah, yang terakhir kita akan belajar perpangkatan di pembagian anak-anak. Oke, kita hapus dulu. Jadi kita belajar perpangkatan di pembagian. Nah, di sini contoh soalnya adalah 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan kita jabarkan dulu. Bilangan 6 2 kali dibagi bilangan 2 kali. 6 kali 6 36 dibagi 2 kali 2 4. 36 bagi 4 sama dengan 9. Nah, seperti ini ya, dijabarkan dulu baru dibagi. Nah, kita belajar lagi, kita ada satu soal lagi. Soalnya adalah 4 pangkat 3 dibagi
2 pangkat 3. Dijabarkan lagi ada bilangan 4 sejumlah 3 kali dibagi bilangan 2 sejumlah 3 kali juga. 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64 dibagi 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. 64 dibagi 8 hasilnya 8. Nah, perpangkatan seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang perpangkatan, sekarang kita akan belajar tentang akar kuadrat. Nah, akar kuadrat itu adalah bilangan yang dibagi dengan suatu bilangan yang hasilnya nanti akan sama dengan bilangan pembaginya. Nah, untuk memudahkan kita mencari akar kuadrat, kita harus bisa menghafalkan bilangan kuadrat terlebih dahulu. Ya, minimal kita bisa menghafalkan bilangan kuadrat 0 sampai 10. Kita tulis dulu ya bilangan kuadratnya. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan bilangan kuadrat 0 sampai dengan 10. Ini kalian wajib hafal ya. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan bilangan kuadrat 0 sampai dengan 10 ya anak-anak. Jadi kalian wajib bisa menghafalkan bilangan ini. Nah, sekarang adalah contoh soal akar kuadrat. Jadi, akar kuadrat dari 49. Karena di sini sudah tertera, maka ini akan memudahkan kita jika kita sudah menghafalkan. Maka akar kuadrat dari 49 sama dengan 7. Ada lagi akar kuadrat dari 64. Nah, akar kuadrat dari 64 ini adalah 8 karena di sini sudah tertera 8 kali 8 sama dengan 64 dan seterusnya. Lalu Bu, bagaimana jika soal tersebut bukan puluhan seperti ini, tapi ratusan atau ribuan? Nah, kalau ratusan dan ribuan, kita tidak bisa menggunakan tabel ini. Bisa digunakan tapi tidak untuk yang seperti ini ya anak-anak. Jadi di sini Ibu akan mengajari kalian bagaimana cara menghitung akar kuadrat ratusan dan ribuan. Nah, jadi di sini Ibu ada bilangan 196. Maka kita harus mencari akar kuadrat dari 196. Bagaimana Bu caranya? Caranya seperti ini. Kita pisahkan dulu dua angka di belakang ini ya. Lalu kita cari perkalian bilangan yang sama hasilnya dengan angka 1 atau kurang. Nah, karena angka 1 adalah angka terkecil, maka kita bisa menggunakan 1 kali 1 sama dengan 1. Hasilnya 0. Maka 1 bisa kita simpan sebagai hasil seperti ini. Lalu 2 angka di belakang ini kita turunkan seperti ini. Nah, kemudian jumlahkan angka 1 dengan angka 1, ditulis sejajar dengan angka 96 ini ya. Seperti ini. Setelah itu kita harus mencari bilangan perkalian yang sama untuk mengisi titik-titik ini. Karena ini angkanya 6, maka kita bisa ke bilangan kuadrat yang hasilnya ada angka 6 di belakangnya. Ada 4 dan juga ada 6 kuadrat. Nah, biasanya kita harus menggunakan bilangan kecil. Jadi kita menggunakan
kita menggunakan angka 4. Angka 4 kita tulis di sini seperti ini. Jadi 24 dikali 4 hasilnya kita bisa uji di sini ya. 24 dikali 4. 4 dikali 4 16, simpan 1. 2 dikali 4 ada 8 tambah 1 96. Jadi 24 dikali 4 hasilnya 96 dikurangi hasilnya 0. Berarti 4 ini bisa kita simpan di sini. Nah, jadi 196 akar dari 196 adalah 14 ya anak. Nah, ibu punya contoh bilangan lainnya. Kita coba dengan bilangan lainnya dulu ya. Jadi ada bilangan 1089. Kita harus mencari akar dari 1089. Seperti tadi kita simpan dulu dua angka di belakangnya. Lalu kita cari perkalian bilangan yang sama hasilnya dengan 10 atau kurang dari 10. Nah, jika di bilangan kuadrat ini, maka ada bilangan yang kurang dari 10 adalah 9. 9 itu kuadrat dari 3 kali 3. Berarti kita bisa menuliskan 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, seperti ini. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Maka bilangan 3 ini bisa kita simpan sebagai hasil. Kemudian kita bisa menambahkan bilangan 3 ditambah 3, kita taruh di sini. 8 9-nya kita turunkan di sini. Nah, seperti tadi kita harus mencari bilangan. Kita harus mencari bilangan perkalian yang sama untuk mengisi titik-titik ini. Karena ini di belakang ada angka 9, maka kita harus mencari hasil bilangan kuadrat yang di belakangnya ada angka 9 yang dari yang terkecil. Di sini ada 3 dan juga ada 7. Berarti kita menggunakan 3 kuadrat. Kita tulis angka 3 di sini. Nah, 63 dikali 3 kita uji ya. 63 dikali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. 6 kali 3 hasilnya 18. Nah, benar kan? Jadi 63 dikali 3 hasilnya 189. 3 bisa kita naikkan. Nah, seperti ini. Jadi akar dari 1089 adalah 33. Nah, itu masih ada beberapa contoh soal lagi. Yuk kita belajar terus. Nah, soal selanjutnya adalah akar dari 1225. Nah, seperti tadi kita simpan dulu dua angka di belakangnya, kita simpan dulu seperti ini ya. Lalu kita harus mencari perkalian yang sama yang dekat dengan angka 12. Nah, karena di sini yang paling dekat adalah 3 kuadrat, maka kita tulis lagi 3 kali 3 sama dengan 9. 12 dikurangi 9 ada 3. Lalu 25-nya kita turunkan. Ada 325. Lalu 3 ditambah 3 di sini 6. Seperti ini kita tulis sejajar dengan 325. Nah, kita harus mencari perkalian yang sama lagi di angka belakangnya ada angka 5. Jadi kita harus mencari dari sini yang di belakangnya ada angka 5. Nah, ada 25 di sini. Berarti kita memakai 5 kuadrat. Kita tulis ya 5. 65 kali 5 kita uji di sini. 65 dikali 5. 5 dikali 5 25, ditulis 5 simpan 2. 6 dikali 5 hasilnya 30 ditambah 2 32. Jadi 65 dikali 5 adalah 325. Seperti ini 0. Jadi kita tulis di sini. Tadi ini kita tulis di sini dulu ya 3 lalu 5. Nah, jadi
tadi adalah video pembelajaran dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.